Hadirin sekalian berbahagia, tibalah kita kepada acara inti tausiah agama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1442 Hijriah beserta doa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Shauki dan Yasura putra dari Dai Sri Taubat Kiai Haji Zainul Azim. Kepada Kiai Haji Muhammad Shauki, waktu Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazat, segenap pimpinan daya al-Islami Aceh Utara, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Baitul Atiq, segenap tempu, Ketua DKM Masjid Baitul Atiq. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap tokoh yang ada di Blok Sukun, wabil khusus abangga saya Bapak Wakil Bupati Aceh Utara Pak Ahmad Fauzi, saudara-saudara saya dari BKPRMI, Ketua Yayasan Kita Peduli Berbagi, Moga Ustaz Muhammad Nasir, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ingin mengucapkan permintaan maaf dikarenakan sudah hampir seminggu perjalanan kami di Provinsi Aceh ini. Sekarang ini sudah hampir akhir stamina. Jadi kalau bicaranya kayak begini saya minta maaf. Yang kedua, karena tadi Bapak Wakil Bupati kita ngomongnya cuma 15 menit, rasanya sebagai tamu lebih bagus hanya bicara 10 menit saja. Sudah dipotong 5 menit, masih sisa 5 menit lagi saya bicara. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk dan berkumpul dalam rangka safari dakwah bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi dalam rangka wakaf Al-Quran dengan cita-cita satu rumah satu Al-Quran. Adapun latar belakang dari Yayasan Kita Peduli Berbagi ini adalah ternyata Bapak Ibu masih banyak saudara-saudara kita di daerah-daerah pedalaman yang mereka ingin belajar Al-Quran
tapi tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni untuk belajar Al-Quran. Atas kesadaran itulah kami dari Yayasan Kita Peduli Berbagi berinisiatif untuk menjemput ibu bapak yang ingin memberikan sedikit rezeki untuk wakaf Al-Quran melalui Yayasan Kita Peduli Berbagi bersama saudara-saudara kita yang ingin belajar Al-Quran tapi tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni. Juga malam hari ini sekaligus peringatan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya agama tentu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak dalam agama ini yang tidak dapat dilogikakan. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama namanya, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama ini semua tidak dapat dilogikakan, itu juga bukan agama, tapi dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak yang hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, dapat ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Betul? Contoh. Bagaimana mungkin bisa, Pak, otak sekecil punya kita orang Loksukon ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Ayo kita tengok. Baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh hanya dalam tempo yang sedemikian singkat, menembus 3 buah alam: alam nasut, alam malakut, alam lahut. Menembus 3 buah alam hanya dalam sepertiga malam terakhir. Nggak mungkin, kata kita di Aceh Utara ini. Impossible menurut ilmuwan-ilmuwan barat. Tapi kita sering lupa bahwa Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang gak mungkin buat Allah? Betul-betul. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada di surah Yasin ayat berapa? Ada baru kemarin saya baca, masih ada malam Jumat. Gak cepat aja, gak usah pakai mikir, gak dipontan juga. Ini sekarang kita dengan kemajuan teknologi, hal-hal yang tidak dapat dilogikakan maka tidak dapat diterima dalam kehidupan kita sekarang ini. Akhirnya sekularlah kita dibuat. Padahal Al-Quran sudah memperingatkan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia sedang lupa diri ketika posisi berada di dalam posisi puncak. Ini sekarang kemajuan teknologi. Ya, kalau cuma sebatas hukum logika amat sangat kecil kita Pak manusia, Pak. Nih contoh, saya kasih contoh. Hukum logika itu terbentur pada 2 hal. Nggak bisa lepas dari 2 hal hukum otak ini, Pak. Apa hukum otak ini? Sebab akibat. Ini hukum otak nih, bukan hukum Allah, hukum otak. Ada 2, sebab akibat, nggak boleh lepas dari ini. Contoh, itu ada anak kecil di hadapan saya, Pak. Otak saya berpikir, ini ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul kan? Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Iya. Berkat kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, maka jadi anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah tidak mesti kayak begitu, Pak. Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada. Allah mau
Jadi nggak mungkin bisa Bang diselidiki dengan ilmu yang paling mutakhir sekalipun. Kalau Nabi Adam bisa ada ya, padahal Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari batu karang? Oh, di sini otak mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu, tak di otak. Itu udah gak ada. Ada lagi Nabi Isa. Ibu ada, bapak tidak ada. Allah mau jadi apa enggak? Jadi lo jangan Nabi Isa, Pak. Nabi Adam sekalipun yang tidak punya ibu, tidak punya bapak, Allah mau jadi. Apalagi hanya Nabi Isa yang punya separuh modal. Dan ibu aja kan separuh modal begitu. Iya. Nabi Isa, Nabi Adam yang tidak punya ibu, tidak punya bapak, Allah mau jadi. Apalah Nabi Isa. Jadi bu, oh gak bener menyaut sih heran. Tenang Pak, kalau kita CS sekalian, anten kita tenang ya. Itu yang belakang resen. Bu, jadi tidak bisa Bu ya dibicarakan dari kebiasaan masyarakat di Lok Sukun ini. Kok Siti Maryam bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam tidak punya suami. Maaf ibu-ibu, maaf. Siti Maryam seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami disebut mukjizat. Apa namanya Bu? Mukjizat. Sayang banyak perempuan sekarang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta, di Lok Sukun insya Allah ada. Sekarang ini kita sering mendebatkan hal-hal yang memang tidak masuk logika. Ketika kita bertemu dengan hal yang tidak masuk logika, bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Contoh, Isra Mi'raj hanya bisa ditangkap dengan nilai keimanan. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj? Ini, dalam melakukan perjalanan Isra, baginda Nabi melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya apa? Melakukan perjalanan minal masjid ilal masjid. Secara langsung peristiwa Isra mengajarkan kepada kita orang Aceh Utara bahwa umat Islam dengan masjid seperti ikan sama air. Kan nggak boleh misah tuh umat Islam dengan masjid. Ayo sekarang saya tanya, ada nggak ikan yang bisa sama air Pak? Ada? Ikan mau mati. Loh kalau kita di Lok Sukun ini sudah mulai menjauhkan masjid, maka jiwa kita yang mati Pak. Kalau jiwa kita sudah mati, maka jadilah kita di tempat kita ini bangkai yang berjalan-jalan di atas permukaan bumi Allah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya teringat sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Masajiduhum amirah wa hiya qarabun minal huda." Akan datang Pak, nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo kita renungkan
abad yang lalu, saat ini mulai terjadi Pak kebenarannya. Sekarang saya tanya, di Loksipun ini, masjid-masjid kita di Aceh Utara ini bagus-bagus apa tidak sekarang? Alhamdulillah. Di Aceh Utara masih bagus-bagus. Di Loksipun ini musola bagus-bagus apa enggak? Beberapa musola sekarang pakai AC ya, kalau bukan? Alhamdulillah. Tapi maaf Bapak Ibu, lihat fungsi masjid dan musola yang terjadi sekarang ini. Tidak rupanya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Museum tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola kita sekarang, Pak, coba tengok di Aceh Utara, rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Makanya tadi selesai dari tempat haji, sholat maghrib di sini, saya bangga, saya terharu walaupun masih pembangunan masjid kita ini Baitul Atiq ini luar biasa, bagus, besar, megah, alhamdulillah. Kegiatan beragamanya juga insya Allah selalu jalan, pengajian, alhamdulillah. Salat berjamaah juga kata beliau Baitul Atiq ini walaupun pembangunan selalu penuh dalam salat berjamaah, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini kok. Ya Baitul Atiq kalau sudah subuh penuh sampai keluar. Nggak ada yang masuk Pak. Keluar. Ayo ingat, umat Islam dengan masjid itu seperti ikan sama air, gak boleh bisa. Perjalanan Isra Mi'raj mengajarkan baginda Nabi melakukan perjalanan minal masjid ilal masjid untuk memperbaiki penyakit hati kita, penyakit rohani kita. Masjidlah obatnya. Kan sekarang ini kita lebih sering mementingkan penyakit jasmani daripada penyakit rohani. Kita lebih takut dengan penyakit jasmani daripada penyakit rohani. Kita sering lupa, paling penyakit jasmani itu Pak mencelakakan dunia, tapi tidak sampai menghancurkan akhirat. Contoh, corona nih, ya paling mati. Selesai urusan, betul. Gagal jantung, mati, selesai urusan. Diabetes, mati atau meninggal? Mati atau meninggal? Ibu yang bilang meninggal, ya kita sebaca sama-sama. Inna sholati wa ma stop. Mati atau meninggal? Dia udah jangan protes. Itu penyakit jasmani hanya mencelakakan dunia, tapi tidak sampai menghancurkan akhirat. Tapi penyakit rohani, dunia kita dijauhin, akhirat kita celaka. Dulu terakhir di Melabu orang tua saya Pak Wabu 2010 pernah bilang begini, saya ingat sekali, kebetulan saya yang antar orang tua saya saat itu. Dulu dia pernah bilang begini, bahwa masyarakat yang paling kronis di provinsi Aceh ini, kata beliau saat itu ada 3. Penyakit yang paling kronis di provinsi Aceh ada 3. Kudis, kurap, kukil. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya. Oh lagi, ada lagi. Alhamdulillah. Ya, makasih. Sudah jangan pakai kue. Susah makan masih. Saya khawatir goyang-goyang, saya izin dulu kok. Iya saya izin dulu.
Kudis kurang kutil. Sumber penyakitnya itu satu bang, apa? Kuman. Kudis kurang disiplin, kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya satu, kuman kurang iman. Ini maaf Pak, nggak ada ilmu dalil ini. Ini ilmu takatik orang tua saya aja Pak. Kalau ditanya dalilnya apa sampai nggak ada ini. Tapi baiklah, saya ajak kita jalan-jalan dulu sebentar. Penyakit kita pertama tadi apa? Kudis, kurang disiplin. Di berbagai macam bidang saat ini kita nyaris nggak pernah punya disiplin. Di berbagai macam bidang. Padahal kalau kita mau jujur Pak, kita mau belajar sejarah agama, seluruh ajaran agama bermuara dari nilai-nilai kedisiplinan. Betul? Syahadat mengajarkan apa syahadat? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Harga mati titik. Ada yang mengaku jadi nabi, kita wajib tidak percaya. Kenapa? Disiplin keyakinan. Tapi sekarang ini betapa tingkat keyakinan kita sama Allah lentur, nyaris luntur adanya Pak. Lentur, bahkan hampir luntur adanya. Apa buktinya Sogi? Salat benar kita menghadap kiblat. Tapi begitu warung mau laris lagi musim corona mau dapat duit kita cari mbak. Akhirnya kita campurlah bacaan dalam sholat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Syahadat sudah mengajarkan kepada kita kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka pada hakikatnya kita enggak boleh memohon kecuali hanya kepada Allah. Kita enggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah, dan kita pantang memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tingkat tauhidnya mantap, imannya hebat. Oh, syahadat, disiplin keyakinan. Sholat yang minimal setiap hari kita di sini 5 kali sehari. Ya, minimal ke 5 kali sehari kita sholat. Yang itu wajib-wajibnya saja. Ngajarin apa sholat itu Pak? Ngajarin apa sholat itu? Disiplin waktu. Masya Allah, luar biasa. Coba ya, orang sholat, betapapun kita lagi menikmati indahnya sholat, waktu sholat. Sebelum sholat zuhur kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Selesai sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qobliyah. Selesai itu sholat zuhur berjamaah. Selesai sholat zuhur berjamaah, sholat sunat ba'diyah. Selesai itu sholat sunat lainnya. Tapi kalau belum waktunya asar, tidak boleh sholat asar. Ngajarkan. Ini maaf, kalau umpama seorang polisi sehari polisi tersebut 5 kali laporan kepada atasannya, masa masih sempat sih laporan yang tidak enak ke atasan? Betul. Kita Pak, orang Aceh Utara ini Pak, sehari minimal 5 kali laporan kepada yang serba mahal. Jadi kalaupun orang-orang di Loksukon ini masih senang melakukan dosa, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar dijalanin, yang kecil-kecil saja. Contoh, selesai pengajian tukar sendal. Contoh. Kalau ini terjadi berarti omongan saya manjur kok. Tuh, sholat disiplin waktu. Ramadan, ya insya Allah sebulan lagi ke depan kita akan ketemu insya Allah. Amin. Mengajarkan apa Ramadan Bang? Bu, Ramadan mengajarkan apa Bu? Puasa. Iya memang bukannya puasa. Tapi lihat Ramadan Pak mengajarkan apa?
Islam mengajarkan dalam Ramadan itu jangan kita bicara sesuatu yang halal, yang haram sekalipun. Kalau memang belum waktunya nggak boleh. Betul. Sekarang saya tanya, nasi halal atau haram? Halal. Habis maghrib ada waktunya tuh, betul. Air kelapa halal apa haram? Halal. Habis maghrib. Maaf Pak, istri sendiri halal apa haram? Halal. Habis traweh, habis maghrib nafsu amat ibu. Habis traweh udah kita. Pikirin, jangan dibayangin lah. Coba kita tengok Bapak Ibu, seluruh ajaran Islam bermuara dari nilai-nilai kedisiplinan. Tapi maaf Bapak Ibu, maaf, kenapa sekarang ini mental disiplin kita di Aceh Utara ini ada mental anak-anak muda kalau naik Honda Pak. Anak-anak muda kita kalau naik Honda gagah kali Pak, nggak pakai helm kebut. Ada lampu merah diterobos. Kebetulan ada polisi, diberhentikanlah sama polisi. Berit, siapa? SIM, punya Pak. STNK, oh komplit Pak. Kamu tahu itu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu nggak berhenti? Saya nggak tahu ada Bapak. Disiplin kita masih kayak begitu tuh Pak. Bisa disiplin kalau ditongkrongin sama atasan. Ya. Kita maaf sekali Pak. Ayo kalau kita mau bicara jujur Pak. Ini kenapa sekarang ini di Indonesia pada khususnya nih Pak, di negara tercinta kita ini korupsi bukannya turun malah meningkat. Kurang apa kita punya penegak hukum di Indonesia ini? Polisi kita punya, TNI kita punya, betul. KPK kita punya, MA kita punya, MK kita punya. Tapi kenapa korupsi ini susah diberantas? Karena mental pejabat kita sekarang ini mental pejabat yang takut atasan tapi nggak pernah takut Tuhan. Takut atasan tapi nggak pernah takut Tuhan. Satu hari ada pejabat kecamatan ketangkep Pak, ketangkep soal korupsi. Ditanyalah sama wartawan online, Pak, ya sebagai pejabat kenapa Bapak melakukan korupsi? Biarin. Biarin. Loh, memangnya Bapak nggak takut sama Allah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana Pak? Allah tahu juga nggak berisik kayak kamu. Ya Allah tahu nggak berisik katanya Pak. Mental pejabat kita sekarang. Yang pertama Buddhis kurang disiplin. Yuk di peringatan Isra Mi'raj ini kembalikan lagi nilai-nilai disiplin kita kepada Allah terutama. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Yang pertama penyakit kita Buddhis kurang disiplin. Yang kedua apa? Kurang rapi. Kita ini jadi masyarakat di Aceh Utara ini masyarakat asal-asalan, nggak pernah punya manajemen. Apa contohnya? Kita bangun masjid ini bisa bagus dan besar, tapi dalam menghidupkan masjid di tempat kita, maaf sekali maaf Pak, saya harus bicara soal ini. Saya lebih sering iri dengan agama-agama lain dalam menghidupkan rumah ibadah. Ada satu kejadian nyata di dekat rumah kami di Jakarta. Mohon maaf saya harus cerita kayak gini juga ada motivasi orang Islam kita ini. Ada sebuah gereja di dekat rumah kami di Jakarta itu Pak. Namanya Gereja Gandaria.
Gerejanya nggak besar, jauh lebih besar Masjid Baitul Atiq ini. Jamaahnya pun nggak banyak, cuma beberapa saja. Tapi yang saya iri dari gereja tersebut, maaf, kegiatan gereja itu sudah hampir setiap hari, Pak. Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian umum gereja. Yang umatnya tidak seberapa, Pak. Masjid-masjid kita deh, Pak, terutama di Provinsi Aceh ini masih banyak saya temuin. Masjid Jumat jam 9 pagi buka. Jumat jam 2 sore masjid tutup. Buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang di sini, Pak. Laba-laba yang di sini. Ini yang terjadi sekarang ini. Susah ngomong kalau saingan. Kita lihat akhir-akhir ini. Mohon maaf. Sekarang ini, Pak, kalau mau jujur, berapa banyak nasib dayah-dayah dan yayasan-yayasan pendidikan Islam yang di Aceh Utara ini sekarang nasibnya itu la yamutu wa la yahya. Betul? La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Cari terjemahan bebas aja sudah. Kau bisa kira itu seperti pondok pesantren bangkrut, daya tutup, yayasan pendidikan Islam gulung tikar. Karena tanpa disadari kita sebagai orang tua ikut berperan atas bangkrutnya daya pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam di tempat kita. Sekarang ini kita tidak bangga lagi kalau anak-anak kita titipin di daya, Pak. Kita tidak bangga lagi anak-anak kita masukkan di sekolah yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa? Anak-anak kita masuk di sekolah-sekolah munafik di ibu-ibu kota yang walaupun notabene-nya punya non-muslim, Pak. Padahal kalau kita mau berpikir sebentar saja kita berpikir, untuk apa kita punya anak pintar tapi kalau calon kafir? Ya, Bu. Oh, kelihatan nyaut, saya heran. Bu, nah, memang ibu-ibu deh, Pak, yang harus saya diajak ngomong, Pak. Bu, saya boleh tanya, Bu, tapi kalau jawab jujur ya, Bu, ya. Baik, saya tanya, tolong jawab yang jujur. Ibu punya anak pilih mana? Pintar enggak benar atau benar enggak pintar? Punya anak biar pintar asal benar. Baik, saya setuju. Sebagai orang tua, Pak, kita berharap punya anak pintar benar. Ya, ini yang dulu istilah orang tua saya, Allah yarham, kita punya anak berotak Jerman tapi tetap berhati Mekah. Tapi itu nggak akan ditemui di sekolah-sekolah non-muslim. Ya, tapi itu sekarang ini sudah jarang ditemui, Pak. Kalau boleh milih, kalau pilihan benar pintar sudah tidak ada di Lok Sukun ini, rasa-rasanya, Pak, menurut saya orang bodoh ini, Pak, lebih baik saya punya anak benar tidak terlalu pintar daripada pintar tidak benar. Kenapa? Benar tidak pintar masih dipakai di masyarakat Lok Sukun ini, saya yakin. Pak, itu si Fulan bin Fulan, Pak, dia beda pintar tapi benar dia. Disuruh mengurus keuangan masjid, jujur dan amanah. Disuruh membesarkan majelis, alhamdulillah majelis bisa besar. Disuruh mengurus anak-anak yatim, alhamdulillah anak-anak yatim malah gemuk-gemuk bukannya ngurus.
disuruh mengurus janda muda. Nggak perlu. Nikahin. Bapak emang omongannya suka melenceng nih. Pak, Bu, saya tanya lagi ya Bu ya. Tolong jawab yang mau Pak, biar suaminya dengar. Bu, suaminya boleh nikah lagi? Sombong sih, nikah lagi. Saya masih nggak percaya Bu, saya tanya lagi. Ibu, suaminya boleh nikah lagi Bu? Ibu-ibu yang bilang suaminya nggak boleh nikah lagi Bu, itu ibu-ibu yang tidak memikirkan nasib sesamanya. Benar loh Bu, saya percaya ini benar. Barusan saya ngomong sama Pak Wang, kata beliau beritahu saya, Sogi, iya Pak Wang Bu, sekarang ini jumlah perempuan di Aceh Utara itu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki Sogi. Tapi saya tidak tahu dikasih detail sama beliau. Cuma kita itu mudah saja Bu, kita itu mudah saja. Ada perempuan 3.000, ada laki-laki 1.000. Nah itu mudah nih Pak. Satu nikah lawan satu. Kan kelebihan perempuan 2.000. Terus yang 2.000 apa disuruh nikah sama tuyul? Jadi daripada mubazir, apa sih nikahin? Saya pulang dicegat nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat pada jalan penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua penyakit kita, kurang hati. Ayo kita benahi lagi. Saya bilang tadi, Isra Mi'raj mengajarkan perjalanan minal masjid ilal masjid. Ayo kita di Aceh Utara ini pada umumnya kita hidupkan masjid yang ada di tempat kita. Jangan malah mencari hidup di dalam masjid di tempat kita. Setuju? Itu yang kedua penyakit kita tuh, kurang. Yang ketiga apa? Kutil, kurang teliti. Kita nih jadi masyarakat di Aceh ini cepat heran, gampang kagum. Cepat heran, mudah kagum kita nih sekarang Pak. Coba tengok sekarang ini. Ada aliran-aliran baru, ada yang ikut. Ntar ada nabi palsu, ada yang ikut, saya heran. Benar? Di Indonesia kalau bicara jujur, pasar bagus buat aliran-aliran aneh Pak. Benar? Padahal ulama-ulama di tengah kita masih banyak, Tengku juga masih banyak di Aceh ini. Tapi kenapa aliran-aliran baru ini sekarang mudah sekali masuk ke Aceh tercinta kita ini? Ada sekarang yang namanya GAM, Gerakan Anti Maulid. Ada sekarang yang namanya GAT, Gerakan Anti Tahlil. Kalau menurut mereka ngapain maulid, gak ada tuntunannya. Tahlilan gak diajarkan sama Nabi Muhammad. Bacain Fatihah terus gak akan nyampe. Saya pernah ditanya tuh Pak sama saudara-saudara saya yang seperti itu. Jadi apa Pak? Saya mau kejelasan saja. Kejelasan apa? Sebenarnya lu dibacain Fatihah pahalanya nyampe apa tidak? Saya bilang nyampe Pak. Apa dalilnya? Nggak usah pakai dalil Pak, buktinya saja yang nyata. Apa? Sampai sekarang turun nggak pulang-pulang lagi Pak. Sudah nggak perlu pakai dalil lah. Kalau pakai dalil nanti kita jadi perang dalil Pak. Ikhtilaf itu kalau kita mau perbesar sampai kiamat pun nggak akan selesai. Betul? Kenapa? Yang ini pakai dalil, yang ini pakai dalil. Akhirnya masing-masing nggak pada tegur-teguran. Saya bilang nggak usah pakai dalil Pak. Al-Quran sudah ngajarin kita lana a'maluna walakum a'malukum. Ini saja kalau memang Bapak menggunakan dalil Bapak tapi Bapak masih nggak percaya, gampang. Bapak mati duluan.
duluan, saya bilang. Nanti saya kirimin Fatihah, Pak. Kalau nggak nyampe, balik lagi kasih tahu saya. Dia nggak mau. Dengan sekarang ini begini, Pak. Apa-apa sekarang ya memang agama itu berdiri di atas dalil, tapi kan ingat dalil kita tuh, hukum kita tuh bukan cuma dua, bukan saja Al-Quran dan hadis, tapi ada ijma, ada qiyas. Terlalu sombong, Pak, kita mempelajari Quran dan hadis tanpa ada ijma dan qiyas. Kenapa? Bahasa Quran dan hadis itu terlalu luas untuk diartikan secara terjemahan belaka. Orang kalau mau belajar Al-Quran, mau menerjemahkan Al-Quran, mau mengartikan dan paham Al-Quran, paling tidak, Pak, minimal sekali syarat kita itu apa? Hafal 30 juz. Selesai hafal 30 juz selesai? Belum. Dia harus menghatamkan 6 tafsir masyhur paling tidak. Untuk tahu 6 tafsir masyhur dari mana? Dia belajarnya tentu dari hadis, belajar asbabun nuzul, itu kan hadis, betul. Untuk tahu tingkatan hadis mana sahih, mana maudhu, mana dhaif, dia harus belajar dulu mustalahul hadis. Untuk tahu belajar mustalahul hadis, dia belajar dulu asbabun nuzul. Untuk tahu asbabul wurud, dia belajar dulu dari fikih. Untuk tahu fikih, dia belajar dulu kitab kuning mulai dari alat, nahwu, shoroh, jurumiyah, alfiyah. Itu loh tingkatan-tingkatannya. Nggak bisa kita mengartikan bahasa Quran itu dengan terjemahan belaka. Kenapa? Bahasa Al-Quran terlalu luas, Pak. Bahasa hadis pun terlalu luas. Secara harfiah nggak mungkin kita bisa mengartikan secara belaka. Contoh. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Baik, ini hadis sahih. Betul? Ini hadis sahih, Pak. Tingkatannya sahih. Tapi pertanyaan saya, pernahkah kita semua yang hadir di sini pernah melihat Rasulullah lagi sholat? Dari mana kita tahu? Ini permasalahannya. Kalau mengartikan hadis dan Quran cuma berdasarkan terjemahan, terlalu kecil kita nantinya. Jadi saya pesan terutama buat adik-adik saya, mumpung di sini masih banyak ulama-ulama, mumpung di sini masih banyak tengku, mumpung di sini masih banyak abu-abu, mumpung di sini masih banyak buya, ayo kita ambil ilmu beliau. Ingat baik-baik buat adik-adik saya, cari guru itu yang sangat keguruannya harus mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Imam Abu Yazid Al-Bastami pernah meriwayatkan dalam satu kitab, orang yang belajar agama tidak menggunakan guru, maka sudah diajarkan gurunya itu setan. Fasyaikhuhu syaitan. Orang yang belajar agama tidak menggunakan guru, maka gurunya setan. Sekarang ini banyak adik-adik saya makin luar daya kita nih Bu ya. Mereka belajar agama lewat Google, ngajinya sama ustazah YouTube. Makanya jangan heran orang sekarang Bu ya, banyak tahu tapi tidak pernah tahu banyak. Banyak tahu tapi tidak pernah tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, dari mana dasarnya? Saya juga katanya. Berapa banyak sekarang baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amalia-amalia saudara-saudara kita. Ya, jadi sekarang ini kembali kepada Quran. Lana akmaluna walakum akmalukum. Kita nih cepat heran
dia belajar agamanya lewat ustazah YouTube. Jadi kita nih cepat heran, gampang kagum. Ini model kita sekarang di Aceh Utara ini, Pak. Pakai contoh saja lah, pakai contoh. Ya gampang menjelaskannya. Satu hari di jalan raya depannya ada tabrakan, ada kecelakaan, tabrakan kendaraan. Korban jatuh bergelimang darah. Banyak orang nunggu. Kebetulan ada seorang wartawan ingin nyari berita, melihat tabrakan, pengen ngambil foto korban. Kedekat korban nggak bisa karena orang banyak sekali nunggu. Cari akalnya wartawan, dia teriak, permisi, permisi. Ya, saya mau lewat. Orang nengok semua ke wartawan ini. Bapak siapa? Saya, bapaknya korban. Maaf bapaknya korban, orang pinggir, Pak. Pinggir. Ada bapaknya korban mau lewat, pinggir. Orang pinggir, maju nih wartawan ke depan korban. Sampai depan korban, puncak mukanya, Pak. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah ngaku jadi bapaknya korban. Ya, ini hati-hati nih. Ini hati-hati jangan sampai kita terjebak seperti ini, Pak. Sekarang ini kita lebih sering melihat bungkusan daripada isi. Ya, hati-hati. Nggak tahu dari mana negara antar berangkat datang bilang, saya bapaknya korban. Makan dulu jadi bapaknya. Jadi mumpung, Pak, di tengah kita masih banyak ulama-ulama, saya ulang sekali lagi, mumpung masih banyak ulama-ulama, mumpung masih banyak daya-daya, ayo titipkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren yang ada di Aceh Utara ini. Setuju? Nah, sumber penyakit dari 3 penyakit itu apa? Kurang iman. Yuk, di peringatan Isra Mi'raj malam hari ini, kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Saya bilang tadi, kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, maaf sekali maaf. Tanpa 2 hal ini, rasanya kan sia-sia kita tinggal di Aceh Utara ini, Pak. Tanpa 2 hal ini, mubazir kita tinggal di Lok Sukun ini, Pak. Apa 2 hal ini? Ridho Allah dan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa 2 hal ini, sia-sialah kita berada hidup di atas bumi Allah ini. Ya Bu, betapapun ibu punya uang 2 miliar, 2 miliar banyak apa sedikit di sini? Banyak 2 miliar. Tapi kalau Allah nggak ridho, saya yakin nggak akan enak rasanya 2 miliar tersebut. Apa buktinya Soki kalau Allah nggak ridho dengan harta kita yang mulia? Mudah, Pak. Suami istri bertengkar setiap hari. Anak jalan kemana-mana tidak jelas senyumannya. Itu bukti yang paling dekat bahwa Allah tidak ridho dengan harta kita. Di rumah tidak ada lagi yang mengaji Al-Quran. Di rumah tidak ada lagi yang bersenandung sholawat. Di rumah sudah tidak lagi ada menghidupkan ibadah-ibadah sunnah atau tahajud. Itu bukti Allah tidak ridho atas harta kita. Tapi walaupun kita di sini, Bu, walaupun kita di sini hanya megang uang 6 miliar, tapi kalau Allah ridho enak rasanya, Pak. Iya, ya Bu ya. 2 miliar Allah enggak ridho, 6 miliar Allah ridho. Pilih mana, Bu? Ya 6 miliar, Pak. Oh, cuma ngajal doang kok. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam rangka menggapai ridho Allah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk kita wakaf Al-Quran ini. Kita wakaf Al-Quran berapa? Amalian yang tidak akan ada habisnya itu wakaf Quran, Pak. Bayangkan, dalam perbuatan baik Islam mengajarkan manja bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah lipat gandakan. Itu
Al-Quran sendiri baginda Nabi bersabda, orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya diganjar 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf itu bukan alif lam mim. 1 huruf itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan ketika Quran yang kita wakafkan, Pak, dibaca sama adik-adik santri yang memang mereka membutuhkan, berapa banyak dalam sehari pahala buat kita ngalir. Ini loh amal jariah yang tidak akan pernah putus. Ini loh investasi akhirat kita, Pak. Bukankah orang kita memang dalam berpuasa, orang yang menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa pahalanya sama dengan orang yang melakukan puasa, betul? Kan Quran juga begitu. Kita mewakafkan sudah dapat pahala wakaf, ketika mereka baca pahalanya pun sama, ditambah lagi dengan 1 huruf 10 kebaikan. Kalau adik-adik kita bacanya setiap hari 1 juz, berapa banyak pahala yang kita dapetin? Ya, Bu, mau wakaf Al-Quran? Mau wakaf Al-Quran? Ya, untuk wakaf Al-Quran ini, Pak, nanti akan dijelaskan oleh saya punya sahabat Karam Ustaz Asrul. Jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ya, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tunjukkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mani cita maha hula bisa bagi kullu Sadrul Khas Al-Walid Yahidi Zainudin Amjad dan Umi Haji Siti Khalillah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan wakaf Al-Quran yang kita keluarkan, Allah lapangkan kubur beliau-beliau, Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan dari Al-Quran yang kita wakafkan, keberkahan dari sedekah yang kita keluarkan, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir pada majelis ilmu malam hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan dari Al-Quran, keberkahan dari sedekah yang kita keluarkan, keberkahan dari majelis ilmu, keberkahan duduk bersama guru-guru kita, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang saleh dan salihah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim.
المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا وسيع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنه فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام وقفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت ثقاتنا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kesimpulan untuk kita bawa pulang pada malam hari ini adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jadi Bapak Ibu, jaga iman kita baik-baik, tapi juga wariskan kepada anak cucu kita. Tanamkan kepada anak-anak kita, nah zaman boleh berganti nah, tapi keyakinan jangan sampai mati. Nah masa silakan berubah nah, tapi akidah jangan sampai goyah nah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman sebagai orang tua kita sekarang sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya berdiri di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap yang tadi sudah mewakafkan Al-Quran, baik jumlah satu maupun lebih dari satu. Dipersilahkan ke depan karena kita akan mengadakan akad wakaf. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwa